kegelisahan kita sebagai kaum muda milenial yang identik bahwa petani itu harus sepuh, harus kolot, sehingga gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan itu konsentrasinya tidak lagi ke pertanian. Tanah Pangalengan adalah surga hijau di Kabupaten Bandung. Udara sejuk dan tanah vulkanis yang subur menjadi rumah terbaik bagi beragam komoditas hortikultura. Salah satu primadonanya adalah kentang. Selama lintas generasi, tanaman umbi ini menjadi nafas ekonomi masyarakat setempat. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2022, Pangalengan menghasilkan 521.654 kuintal kentang dengan luas lahan 2.440 hektar. Angka ini menjadikan Pangalengan sebagai salah satu penopang utama pasokan kentang di pasar regional. Namun di balik deret angka tersebut, jalan para petani tak melulu mulus. Masih banyak petani yang bergelut dengan pola budidaya tradisional yang berdampak pada masalah kesejahteraan. Kondisi inilah yang menggerakkan Uus Rustiman. Laki-laki 45 tahun asal Pangalengan ini berupaya untuk meneguhkan kembali semangat bertani di tanah kelahirannya. Bagi Uus, Pangalengan lebih dari sebatas lahan garapan. Wilayah ini adalah rahim bagi varietas dan pembibitan kentang terbaik di Indonesia. Satu sisi bahwa pertanian itu sangat bermasa depan, sangat aman, sangat cerah. Bahkan pertanian itu adalah merupakan salah satu soko guru ekonomi khususnya di Indonesia yang di atas menakdirkan bahwa Pangalengan ini se-Indonesia bahwa Pangalengan ini adalah tempat lahirnya varietas penanaman pembibitan penangkaran terbaik di Indonesia. Makanya banyak para petani dari Medan, dari Sumatera, dari Bondowoso, sebagian dari Dieng, itu referensi dan daftar pustakanya adalah ke Pangalengan itu sendiri. Lewat Laksana Berkah Farm, Uus berfokus pada penyediaan benih kentang unggul generasi G0. Langkah ini menjadi upaya dalam memutus ketergantungan petani pada benih berkualitas rendah yang kerap menjadi penyebab gagal panen. Saat ini 90% mitra Laksana Berkah adalah petani gurem dengan luas garapan di bawah 0,5 hektar. Yang pertama adalah untuk menghasilkan bibit yang berkualitas unggul yang sangat dibutuhkan khususnya di Pangalengan dan tidak menutup kemungkinan di luar Pangalengan juga. Terus yang kedua, kita mencoba menghubungkan antara para petani dengan agregator. Kita posisinya adalah agregator, fasilitator, menghubungkan antara petani dengan bisa saja traditional market ataupun modern market, horeca dan sebagainya. Sehingga para petani yang saat ini terkait kepastian harga itu bisa kami bantu sehingga petani aman, nyaman, dan sejahtera. Uus juga menyoroti ancaman krisis regenerasi dalam dunia pertanian. Di era digital, profesi petani dinilai bapak 4 anak ini kian kehilangan daya tarik generasi muda. Melihat kegelisahan kita sebagai kaum muda milenial yang identik bahwa petani itu harus sepuh, harus kolot, sehingga gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu,
nanti para petani khususnya di Pangalengan itu konsentrasinya tidak lagi ke pertanian. Laksana Berkah Farm ini lahir ketika melihat dari segi sumber benih yang tanda petik ada problema yang sedang dihadapi oleh para penangkar khususnya di Pangalengan. Karena pertanian Pangalengan 40% itu sangat sumbangsihnya terbanyak dari benih. Nah, kalau benihnya sangat bagus, sangat berkualitas, maka itu sangat berpengaruh terhadap hasil produktivitas pertaniannya itu sendiri. Laksana Berkah hadir untuk bisa menjembatani para petani kalangan menengah dan ke bawah. Karena sekiranya bahwa benih itu tidak bisa dihadirkan, maka yang konsen terhadap pertanian kentang itu kaum atas ataupun kaum petani yang dari segi keuangannya sangat berada dan sangat luar biasa. Minimnya informasi dan edukasi dinilai UUS menjadi tembok bagi anak muda untuk melihat dunia pertanian. Padahal terdapat potensi besar yang tumbuh di tanah mereka sendiri. Kalau kita melihat sekarang generasi milenial, kemudian generasi Gen Z, Z milenial, saat ini dikonsentrasikan justru mereka tanda petik sangat maksimalis terbius akan arus zaman, khususnya digital, khususnya HP, sehingga sangat minimalis ketika si kaum Z ini konsentrasi memandang terhadap pertanian, khususnya pertanian berbasis greenhouse. Padahal sebetulnya ada peluang yang sangat strategis ketika petani pemuda Z ini dihadirkan. Cuman persoalannya adalah satu, belum sampainya informasi, yang kedua belum menyemaraknya yang namanya edukasi terhadap generasi Z milenial ini. Bagi UUS, pertanian bukan soal perjuangan harian, namun tentang upaya membangun keberlanjutan. Penyandang gelar Doktor Ilmu Sastra bidang Filologi Agrikultur Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran ini menerapkan pertanian modern dengan fokus pembudidayaan kentang di dalam greenhouse. Kita pertaniannya berbasis greenhouse. Jadi tentunya pertanian berbasis modern, tidak lagi basah-basahan, tidak lagi kotor-kotoran, tetapi seperti inilah di dalam greenhouse. Jadi basisnya adalah basis usaha desa, tetapi insya Allah penghasilannya adalah penghasilan kota gitu. Kami konsentrasi di greenhouse itu adalah terkait penangkaran bibit untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Kami konsentrasi di wilayah Genol. Nah, Genol itu berawal dari stekan itu berawal dari planlet. Di Desa Pangalengan, greenhouse Laksana Berkah Farm seluas 250 meter persegi dibangun dengan jaring pelindung khusus. Struktur ini berfungsi menjaga sirkulasi udara sekaligus membentengi tanaman kentang dari hama dan cuaca ekstrim. Inovasi sistem greenhouse menjadi jawaban atas tantangan pertanian modern. Di tempat ini, variabel suhu, cahaya, hingga kelembapan dipantau secara presisi. Tak lagi menggunakan metode konvensional, UUS kini beralih pada penggunaan media tanam khusus untuk hasil yang lebih berkualitas. Ini dengan media tanam pastinya bukan tanah ya Pak ya? Betul banget. Nah ini boleh dijelaskan Pak, ini media tanamnya seperti apa dan bagaimana prosesnya? Siap. Ini media tanam yang namanya adalah pertama kokopit, kokofiber, kemudian bersama arang sekam. Arang sekam. Iya, nanti kita olah dengan kohe, kotoran hewan. Baik. Nah, kita proses selama 2 pekan, 2 minggu. Kemudian setelah itu kita masukkan ke sini. Kemudian kita biarkan supaya si media tanam ini bisa beradaptasi dengan greenhouse ini. Baik. Jadi tidak langsung kita tanam bibit kentang berupa stekannya gitu. Nah, ketika sudah oke media tanam, baru stekan itu kita tanam dengan jarak ada yang 15, ada yang 20 gitu. Kita lihat ini adalah Genol. ya Genol, hasil dari Laksana Berkah Farm itu Generasi sendiri. pertama ya Pak ya? Iya. Betul.
Oh ini. Ya. Hasilnya demikian. Alhamdulillah kita satu stekan, kita ada yang 56, ada yang 50, ada seperti ini. Kalau kita hitung, misalkan dari satu stekan, gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 55, 56 gitu. Jadi alhamdulillah satu stekan kita satu stekan 56. satu ini. Jadi satu stekan dari satu tanam. Lebih ke teliti sih, karena tidak bisa ditinggal begitu saja. Emang harus benar-benar telaten gitu ya? Iya, sama kita dengan merawat anak gitu, sama-sama tumbuh. Jadi harus bukan ekstra juga, ya selebihnya memakai rasa lah gitu. Pagi ini, Demak mengawali rutinitas hariannya. Tangannya telaten merawat setiap bibit kentang dengan penuh ketelitian. Setiap sentuhan jemarinya memastikan bibit muda ini tumbuh sehat, bebas dari ancaman hama dan penyakit. Di laboratorium di kawasan Sukamanah, Pangalengan inilah rantai kehidupan kentang laksana berkah bermula. Proses pembibitan dilakukan dengan ketat guna menjamin kualitas dan kesehatan tanaman sejak dini. Pak Damek, ini kan kalau untuk genol kentang itu pasti dimulai dari kultur jaringan. Iya, Boleh betul. kasih lihat Pak, kultur jaringan itu seperti apa sih Ini sebenarnya? kultur jaringan. Kultur jaringannya. Ini kita dapat dari Dieng. Ini varietasnya varietas MZ. Kita aklim, dicuci bersih sampai bersih, tidak ada agar-agarnya. Kita buang akarnya, kita potong berapa ruas, kita pindahkan ke baki ini. Dan di sini kita inkubasi lagi sama seperti kayak ini, yang jadinya seperti ini nih, ditutup diinkubasi. Ini ya, Ya, ditutup betul. diinkubasi ini ya. baru umur 5 hari. 5 hari. Nah ini sudah umur 2 bulan, dia sudah 2 kali potong. Oke. Nah, contohnya ke sini sudah dipotong pucuk, langsung treatmentnya pindah ke sini. Ya, Ini adalah dipotong pucuknya, diambil ya. pucuknya untuk dijadikan bibit kentang baru. Iya, G0. Genol. Iya, Ini ya. iya betul. Oke. Yang udah dari sini dia udah tumbuh ini umur 2 minggu. 2 minggu. Ya, umur 2 minggu udah siap untuk ditanam ke lapangan, ke greenhouse. Oke. Jadi memang sebenarnya dari sinilah awal mula kentang-kentang berkualitas Iya, itu betul. hadir. Iya. Seperti itu. Dengan set treatment seperti itu. Tantangan-tantangan tersendiri ya dalam menghadirkan nanti produk yang berkualitas ataupun apa ya, kentang yang berkualitas. Lebih Itu ke teliti sih, harus lebih ke teliti tantangannya, karena tidak bisa ditinggal begitu saja. emang harus benar-benar telaten gitu ya. Iya, sama kita dengan merawat anak gitu, sama-sama tumbuh. Jadi harus bukan ekstra juga, ya selebihnya memakai rasa lah gitu. Oke. Karena ini kan harus benar-benar perlakuan yang sangat intens, Oke. tidak bisa ditinggal begitu saja. Oke. Berarti memang kalau untuk apa ya? Untuk membudidayakan kentang ini memang butuh skill khusus pastinya ya, Pak? Betul.
sama keuletan. Hmm. Iya. Ini apa? 5 tahun terakhir hidup Demak berubah. Bapak dua anak ini memilih untuk meninggalkan hiruk-pikuk dapur restoran demi kembali ke tanah kelahiran. Demak ingin meneruskan jejak yang diwariskan oleh sang kakek. Kalau dulu emang belum kepikiran, padahal dari dulu itu kan kakek aku tuh emang benar-benar petani ya. Bahkan namanya pun besar pengaruhnya di Pangalengan. Bahkan pelopornya sayur mayur dulu itu, tahun 50. Kaget sih enggak, cuman lebih adaptasi ke sabar sih. Namanya bertani kan nggak tiap bulan dapat gaji gitu ya. Kita per 3 bulan baru dapat di situ aja sih yang harus kuatnya. Niat tulus tak selalu berjalan mulus. Demak menyadari bahwa menjadi petani adalah perjuangan yang menantang. Modal. Kesulitannya modal ya. Ya, satu kita bukan pewaris ya. Kita berusaha sendiri. Katakan ya aku ngalamin sampai menggadaikan barang sendiri gitu, saking pengen bisanya gitu. Yang susahnya itu ya niatnya aja. Niatnya kalau bertani itu kan tidak ada ahli ya. Ahli itu kalau misalkan hasilnya bagus itu baru ahli. Nguliknya yang susah. Iya, mempelajari kan kayak bahan-bahan aktifnya. Karena kalau ngomongin satu kentang aja ya, aku fokus di kentang. Itu kalau tanpa alur kita sama juga berat lah ya. Karena bertani itu yang beratnya itu di bibit. Itu modal awal aja kita udah gemeteran gitu mikirin modalnya gitu yang tadi kita cerita gitu Bu ya. Ngomongin 1 hektar itu kita harus mengadakan modal 45 juta untuk benih. Bagi Demak, belajar dan beradaptasi adalah cara untuk tetap bertahan di dunia pertanian. Demak tahu betul, bertani bukan melulu soal mencari nafkah, namun menjadi upaya untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Langkah serupa juga dilakukan Aziz. Saat ini ia memantapkan diri sebagai tenaga ahli pertanian kentang Laksana Berkah Farm. 10 tahun terakhir dunia pertanian kentang menjadi jalan hidup bagi Aziz. Di saat rekan sebayanya memilih menjauh, laki-laki 30 tahun ini justru semakin menekuni dunia agrikultur. Ia yakin ilmu pertanian adalah kuncinya untuk menyongsong hari esok. Yang pertama itu kenapa saya memilih sektor pertanian, karena garis keturunan mungkin ya. Yang keduanya emang sektor pertanian itu lebih menjanjikan karena kebutuhan pangan kita sangat tinggi gitu. Aziz pun menyayangkan petani muda di Pangalengan saat ini yang kian langka. Saat kota menjadi tujuan utama, ia membuktikan bahwa hasil bumi jauh lebih nyata. Sekarang ya lumayan agak sulit mencari petani muda di Pangalengan karena banyak anak muda Pangalengan lebih suka hidup di kota. Kenyataannya jadi petani itu sangat menyenangkan dan hasilnya pun ya sangat memuaskan. Kalau gambaran seperti kualitas dan ya hasil banyak ya pasti kita juga dapat untung banyak. Kalau petani itu biasanya setiap per musim. Ya, tapi kalau kita punya lahan yang cukup luas bisa panen tiap hari bahkan. Kalau dari sekali panen 2-3 digit mungkin bisa keluar. Aziz setiap hari harus melakukan perawatan intensif pada tanaman kentang ini agar kualitas tanaman tetap terjaga. Berarti kalau misalnya seperti ini untuk pembudidayaannya berapa hari sih kalau untuk kentang ini, Pak? Ini kisaran 90 sampai 100 hari. Untuk nanti siap dipanen itu kisaran 100
100 harian. Kalau di greenhouse ini sendiri sebenarnya memang efektif ya untuk mengembangbiakan ini ataupun membudidayakan kentang genol ini? Sangat efektif. Kenapa? Sangat efektif karena iklimnya sangat terjaga, nggak kena air hujan, dan perawatannya pun nanti akan agak sedikit meringankan lah. Yang sulitnya apa? Artinya apakah lebih ke yang tadi hama, terus juga faktor cuaca, faktor suhu, kelembapan segala macam? Lebih ke penanganannya sih. Kalau sulit itu harus tepat dan harus cepat tanggap. Kalau terkena hama harus cepat dikendalikan. Kalau kering harus cepat disiram. Gitu. Kalau dia pengasihan nutrisi juga harus tepat dosisnya juga dan tepat waktu. Greenhouse Laksana Berkah Farm menerapkan sistem pertanian hibrida. Terobosan ini memadukan metode tradisional, pemberdayaan sumber daya manusia lokal, dan dukungan teknologi digital. Greenhouse Laksana Berkah Farm ini memadukan sistemnya hibrid antara tradisional menggunakan SDM kita, kemudian berbasis digital. Meskipun digitalisasi greenhouse ini belum maksimalis, sistemnya